Selamat pagi semuanya. Pagi. Kembali. Mari kita pembelajaran pada hari ini dengan membaca contoh. Ya, silakan sendiri atau berbicara. Duduk siap, Bram. Di tempat duduk siap, Bram. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mereka doa. Doa dimulai. Doa selesai. Bila istirahat, Bram. Baik, selamat pagi. Ini kita sudah berdoa. Ini sebagai wujud cinta tanah air, cinta kebangsaan kita. Mari kita nyanyikan lagu. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir, apakah ada yang sakit, atau ada yang cabut. Oke, Ade Manisha, Agustia, Andreani, Ayu Dewi, Cahaya Bella, Dahlia, Siapa dulu? Yanti Sari, Peggy, Siapa dulu? Iner, Siapa dulu? Lisa, Siapa dulu? Mahyuni, Siapa dulu? Marisa, Siapa dulu? Mari, Siap, duduk. Romi. Siap, duduk. Buat anak-anak itu semua, cuaca kita ini lagi cuaca pancaroba ya. Tetap menjaga kesehatan, tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, ya. Dan imun kita juga kuat. Dan penyakit-penyakit ataupun virus-virus yang akan datang juga tidak bisa menyerang tubuh kita. Berhubung ini sudah akhir semester, di mana materi ini materi yang ibu masukkan di dalam ujian. Nah, masih tentang ekosistem, ya, masih tentang ekosistem. Jadi kita lebih kepada interaksi antar komponen ekosistem. Komponen peserta didik yaitu tadi kan dengan mengamati video, siswa dapat memahami komponen pada ekosistem dengan benar. Kemudian dengan melakukan pengamatan di lingkungan sekolah, siswa dapat menganalisis interaksi dan rantai makanan. Karena kalau berhubungan dengan interaksi, hubungan atau ekosistem, berarti nanti terbentuklah rantai makanan. Ya. Kemudian dengan melakukan diskusi nanti ibu akan bentuk kelompok, ya. Siswa dapat mendesain poster ataupun berupa LKPD, berupa proyek rantai makanan dalam suatu ekosistem juga dengan benar. Nah, yang terakhir, dengan mengerjakan LKPD ataupun lembar kerja siswa, kalian akan dapat membuat suatu proyek yang berhubungan dengan interaksi ekosistem. Baik, nah itu tujuannya. Ya, sebelum kita lanjut, ini ibu punya satu buah artikel, di mana artikel ini berisi tentang salah seorang petani yang mengalami gagal panen. Apa penyebabnya? Ibu kasih waktu 5 menit untuk membacanya. Kemudian sebagai literasi, ya literasi kita. Baik, cut ke depan.
Kemudian Dahlia. Dahlia mana Dahlia? Oh, teman-teman kita ya. Baik, ya. Oke, sudah? Selanjutnya rata-rata sudah selesai membaca. Nah, baik. Siapa yang bisa menjawab kenapa sih terjadi gagal panen pada artikel ini? Ayo, angkat tangannya, Mas. Iya, silakan. Anak ibu yang paling ganteng, yang bernama Ikrom. Ya, kenapa? Karena terjadinya hama tersebut. Karena terjadinya hama tersebut. Benar sekali yang pertama. Nah, kemudian apa kaitannya dengan komponen ekosistem yang berhubungan dengan biotik dan abiotik? Kenapa tadi petani mengalami gagal panen disebabkan oleh hama tikus? Apa hubungannya? Ada yang tahu? Ya, katakan? Iya. Ya, berarti kekeringan itu berhubungan dengan tanah. Berarti kalau kekeringan itu kenapa lagi? Cuaca. Cuacanya bagaimana? Kemarau kita bilang kan? Itulah lingkungan. Berarti kalau misalnya cuaca kemarau dengan tanah kering, cuaca panas menyebabkan tanah yang kering, sehingga makhluk hidup biotiknya siapa itu? Tikus. Kemudian siapa lagi? Padi, ya kan? Makhluk hidup tadi itu kan akan menyebabkan kepunahan. Dan logos yang berarti ilmu. Bagian-bagiannya siapa? Ekosistem. Kenapa? Yang kita lihat adalah berupa sawah. Berarti itu adalah termasuk ekosistem sawah. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kalau makhluk hidup apa aja? Manusia. Lingkungan apa? Lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya ada apa yang ada di lingkungan kita? Rumput, misalnya, ataupun lagi boleh. Terus apa lagi? Air, tanah, udara, ya kan? Matahari juga termasuk lingkungan. Satu kegiatan satu untuk satu Nah, baik. Nah, itu pengalaman kita. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja kelompok. Silahkan kalian membentuk kelompoknya, ya.
di antara kelompoknya itu adalah ini. Ya, silakan. Untuk ngomong. Ya, mulai dengan namanya ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4, buka LKPD 2. Kalian cari nama komponennya. Misalnya komponen yang ada dampak rumput, buah rumput. Kira-kira rumput itu masuk komponen apa? Rumput. Hah? Rumput biotik berarti serpang apa? Oke? Kemudian kalau perannya dalam ekosistem sebagai apa? Nah, itu baru kita inikan. Ya, baik. Saya di luar selama 5 menit. Setelah 5 menit silakan kalian kembali ke dalam kelas. Silakan. I can tell you want me. I can show you how. Take it out. I can tell you want me. Kan ada ikan. I can show you how. Take it out. Take it out. Lapor, kelompok 2 izin masuk. Lapor kelompok 1 izin masuk. Setelah kita melakukan pengamatan tentang komponen apa saja, komponen ekosistem apa saja yang terdapat di lingkungan sekolah, abiotik dan biotik, yang kalian sudah menuangkannya, ya silakan kalian tuangkan di buku ataupun di LKPD yang telah Ibu berikan. Di lembar LKPD, selanjutnya kalian akan mempresentasikan di meja kelompok masing-masing. Nanti ketika temannya memberikan hasil pengamatan mereka, yang lain wajib memberikan tanya jawab. Baik, Ibu mulai dari kelompok pertama. Silakan. Antar komponen ekosistem. Nama komponen 1 rumput, komponen biotik, produsen. 2 nama komponen air nitrogen. 3 nama
Nama komponen kepiting. Perannya dalam ekosistem produsen. 2. Air. Jenis komponen, komponen abiotik. Perannya dalam ekosistem nitrogen. 3. Pasir. Sini saya mewakili kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang kondisi ekosistem yang berada di sekolah. Dalam komponen abiotik, perannya dalam ekosistem itu nitrogen. Yang kedua, pohon. Jenis komponennya komponen biotik. Yang ketiga, kenapa nitrogen masuk perannya kedua itu karena dikatakan makannya simpul dalam produksi konsumen makanan. Jadi salah satu yang dimakan dengan lele selain lele, ya, ikan juga makan ikan dan ikan kecil juga mau dimakan kan? Ya, karena itu konsumen ke. Nah, tapi kalau timun termasuk konsumen aku kenapa? Karena timun makan lumut bukan lumpur. Oke? Lumpur bakteri belum makan. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kalau Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang interaksi antar komponen ekosistem. Adapun pengamatan tentang komponen biotik dan abiotik. 1. Air. Ya, dari kelompok kami ada pertanyaan. Kami dari kelompok 3 ini bertanya, kenapa pohon masuk ke dalam golongan komponen biotik? Nah, sekarang kita lihat ya. Pokoknya punya produsen. Ya, oke. Karena kita membuat makanan sendiri. Oke, produsen ya. Ya. Kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 yang telah melakukan pengamatan, yang telah melakukan atau mengerjakan LKP dengan baik, serta melakukan presentasi juga dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, intinya apa yang kalian lakukan hari ini adalah untuk mengetahui apa saja interaksi antara komponen ekosistem. Jadi memang betul-betul berinteraksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Contohnya tadi di PowerPoint itu adalah zebra. Zebra membutuhkan air, ya kan? Karena air termasuk abiotik, ya kan? Berhubungan. Untuk apa? Untuk proses kehidupan dia, pertumbuhan dia, menghilangkan dahaga, menghilangkan rasa hausnya. Betul nggak? Ini ketiga ya. Anak-anak sekalian, apa perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Kenapa bisa menyenangkan, Cur? Ya. Nah, setelah kita melakukan materi ini, kita diharapkan kita tahu, oh, ini rupanya makhluk hidup yang ini dan makhluk hidup yang ini masing-masing memiliki hubungannya. Jadi ya, besok kita masih berjumpa. Nah, besok dengan materi yang sama, interaksi antar komponen makhluk hidup, kalian diwajibkan membuat diorama. Jadi bahannya berdiorama ya. Dan apa itu diorama? Diorama itu adalah suatu bagan yang dapat dilihat dari samping, atas maupun depan.
Ini jelas dia nampak. Bahannya kotor, kemudian harus besar karena memungkinkan, beserta dengan gambarnya. Jadi yang bawah ini gambarnya. Isi dari rantai makanan itu nyambung. Kita buat rantai makanan sawah, misalnya rantai makanan yang positif sawah, tapi isinya garam, nyambung kan? Jadi itu juga termasuk penilaian ibu. Dia mencari siapa saja yang berperan dalam ekosistem tersebut. Paham? Baik, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi bekal ilmu untuk anak-anak ibu semuanya. Mari kita tutup dengan membaca doa. Silakan Danton pimpin doa untuk penutup kegiatan ibadah kita. Di tempat duduk-duduk siap, berat. Di tempat duduk-duduk siap, berat. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Diserah, gerak.